Mimpi di atas mimpi. Ada apakah mimpi di atas mimpi yang dirasakan salah satu pemuda usia 21 tahun yang ada? Mari kita simak sama-sama, ada apakah mimpi di atas mimpi adanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saat itu menjelang pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia belahan barat, salah satu pemuda menceritakan kisahnya dengan adanya mimpi yang sering ditemui sosok seorang nenek-nenek. Pada saat itu, seorang nenek-nenek bertemu dengannya di salah satu balongan. Pada saat itu dalam mimpinya, saat si anak tersebut sedang mencari belut, ditemuilah seorang nenek-nenek hadir di situ. Nak, sedang apa kau di sini? Lantas si anak muda itu mengatakan, saya sedang mencari belut. Jangan susah payah kau mencari belut, nak. Kalau kau ingin kaya, temuilah di pohon adanya pohon kelapa itu. Di bawah adanya di dataran yang dekat gundukan rumput-rumput. Disitulah kau buka. Ada apakah di situ? Lantas si pemuda itu setelah bermimpi yang benar-benar jelas, terbangun sebelum sholat subuh adanya karena terbiasa. Si anak tersebut memang sebetulnya rajin ibadah. Dia selalu menjaga waktunya sholat subuh. Setelah si anak muda itu terbangun dari tempat tidurnya, dia sempat bergumam berpikir, gue mimpi apa semalam ya? Mimpiku unik banget ya. Sudah saya mimpi, tapi dalam mimpi saya mimpi lagi. Mimpinya apa? Saya menemukan sesuatu yang unik. Bendanya seperti filter rokok. Apa maksudnya ya semua itu ya? Mimpi, tapi saya mimpi lagi. Hebat ya, unik juga, saya baru kali ini merasakannya. Tapi saya suruh mengambilnya. Kalau orang yang perokok bilang, itu memang filter rokok, memang jelas. Kelihatannya seperti kayak bahan dari tulang gitu ya. Nggak tahu tulang binatang apa, nggak tahu lah, warnanya agak kuning-kuning begitu, kata si anak muda bergumam demikian. Lantas si anak muda itu beranjak dari tempat tidurnya, mempersiapkan sholat subuh. Setelah si anak tersebut selesai melakukan sholat subuh, dia dengan sengaja mendatangi di mana adanya pohon kelapa. Disitulah menurut si nenek suruh dibukanya. Setelah dibuka, ternyata kejadian mimpi di atas mimpi. Terbukti adanya filter rokok yang ada yang dibuat dari tulang. Namun si anak muda itu sambil mengambil dan membersihkannya, dia sambil menciumnya. Kok bau harum ya, kata si anak muda mengatakan demikian. Baunya seperti kayu cendana. Wah, berarti ini kayu cendana. Tapi dibilang kayu cendana, ini kayak tulang, kata si anak muda mengatakan demikian. Wah, ini kalau perokok enak nih buat filter nih. Mantep banget, pas nih, kata si anak muda bergumam demikian. Lantas si anak muda kembali ke rumah sambil mencuci bersih di mana adanya di kamar mandi. Setelah dicuci bersih, dia lap kering, lantas ditaruh di kantong sambil duduk sambil bergumam kembali. Apa ya yang semua ini yang saya mimpi di atas mimpi ya? Ini tadi filter rokok. Maksudnya apa ya? Tiba-tiba ada suara.
tanpa wujud. Anak muda, apakah kau ingat dalam mimpimu bertemu dengan seorang nenek? Sayalah seorang nenek. Lantas si anak itu jelalatan matanya ke arah kemana-mana, mencari suara itu berada. Padahal hanya suara saja, tapi tidak terwujud orangnya. Lantas si anak itu berkata, apakah betul suara itu adalah seorang nenek yang pernah saya mimpikan? Kata si anak muda mengatakan demikian. Lantas suara itu kembali lagi. Ya betul, sayalah yang menemui Anda saat tidurnya. Sayalah seorang nenek. Apakah Anda sudah kedapatkan sesuatu? Lantas si anak muda itu dengan lugasnya mengatakan, sudah. Bahkan saya sudah cuci bersih. Baunya harum seperti kayu cendana. Lantas si orang nenek itu sambil tertawa kecil berkata kembali, anak muda, kau adalah anak yang alim dan bijaksana. Sekalipun Anda anak tunggal namun tidak manja, Anda orang yang baik. Pasti kedua orang tua Anda merasa bahagia dan bangga adanya anak tunggal, namun Anda tidak kolokan, tapi Anda malah seperti anak dewasa, rajin ibadah. Tunggulah 3 hari. Bila barang tersebut yang kau temukan, nanti kamu baru buka di mana kamu simpan. Kata si nenek mengatakan demikian. Lantas si anak muda mengatakan, nenek, bisakah nenek muncul? Jangan saja diperlihatkan dalam mimpi saja. Saya kepingin mengetahui nenek langsung. Lantas suara itu kembali berkata, anak muda, belum saatnya kamu bertemu dengan saya. Untuk sementara, saya akan mengetahui kamu melalui mimpi. Akan saya perlihatkan. Tapi saat ini belum tepatnya untuk bertemu langsung. Nanti kamu akan tahu jawabannya. Kata si suara itu mengatakan demikian. Lantas begitu malamnya lagi si anak itu bermimpi lagi memberikan satu petunjuk. Tidak lepas dari si nenek bertemu dengannya. Saat itu menurut si anak muda itu, saya bertemu di mana adanya di belakang rumahnya. Si nenek itu mendatangi, sementara si anak muda itu sedang memotong kayu bakar. Lantas si nenek dengan tongkatnya uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si anak muda itu dikejutkan adanya si nenek hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek, tumben kemari, kata si anak muda mengatakan demikian. Bukankah katanya belum saatnya untuk bertemu? Lah, kita kan dalam mimpi. Mimpi di atas mimpi, kata si nenek mengatakan demikian. Oh iya ya, kata si anak muda mengatakan demikian. Bagaimana anak muda? Ambillah, bukalah kotak yang terdapat kau dapatkan filter rokok itu. Lantas si anak muda bertanya kembali, apa sih maksudnya, Nek? Saya masih penasaran, Nek. Sudahlah, kamu akan tahu jawabannya. Lantas si nenek itu menghilang seketika. Si anak muda itu beranjak dari tempat duduknya yang seharusnya melanjutkan memotong kayu buat kayu bakar. Ditemuilah filter rokok itu yang disimpan di almari. Sangat dikejutkan oleh si pemuda tersebut. Masya Allah, kata si anak muda itu. Ini mah emas. Filternya masih ada. Tapi kenapa dikelilingi oleh emas? Emas batangan lagi. Banyak sekali. Ada tulisannya 0,5 kilogram emas. Waduh, banyak sekali ini emas murni kali ya. Lantas si anak muda bingung apakah dia mau dibicarakan kepada kedua orang tuanya atau tidak. Lantas diam-diam si anak muda itu mengambil satu emas itu, dibawalah ke toko.
Singkat kata, pemilik toko mengatakan, "Anak muda, saya tidak ragu lagi. Ini emas batangan setengah kilo, tulisannya udah jelas. Ini emas murni, tidak seperti umumnya emas yang 1 kilo itu kan biasanya kuning sari. Kalau ini murni, makanya saya berani membayar 10 M." Lantas si anak muda terkejut dibuatnya. Ternyata setengah kilogram emas dibayar dengan 10 M. Dia tidak pernah memiliki uang sebanyak itu, jangankan miliaran. Ratusan ribu pun jarang memegangnya. Walaupun kedua orang tuanya orang berada, namun si anak muda itu tidak pernah manja, tidak pernah meminta uang jajan kepada kedua orang tuanya. Karena pada sebelumnya memang si anak muda itu anak jenius, di sekolahnya dikenal adanya anak yang pintar, sehingga dia mendapatkan juara terus, sehingga mendapatkan bayaran dari sekolahnya. Katakanlah dia mendapatkan ranking 1, yaitu mendapatkan bayaran-bayaran karena di hasilnya dia anak yang paling pintar. Disitulah si anak itu dengan uang yang didapatkannya dari sekolahan, dia sudah lebih dari cukup untuk jajannya. Di satu sisi sekolah tidak bayar. Pada saat itulah si anak itu merasa bingung dibuatnya. Uang 10 miliar gimana ini ya? Belum mas-mas yang ada di lemari ya. Apakah saya perlu bicara dengan kedua orang tua ya? Akhirnya si anak itu bicara ke kedua orang tua. Saat itulah malam hari setelah sholat isya, kedua orangnya dipanggil duduk bersama. "Mohon maaf Bu, Pak, saya ada penting banget nih." Lantas si bapaknya, "Ada apa sih nak, tumben amat?" Lantas ibunya juga mengatakan dengan yang sama, "Ya udah silahkan nak, kalau mau ngomong bagus dong, kita bincang-bincang dengan orang tua. Begini Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya ya. Seminggu ini kan saya bermimpi terus. Ya katakanlah ada kalimat mimpi di atas mimpi. Saya bertemu dengan seorang nenek. Katanya suruh menemui, waktu itu saya mimpinya di Empang. Itu ada pohon kelapa. Saya suruh menggali beberapa senti yang ada di rumput-rumput dekat pohon kelapa itu. Ternyata cuman wujud benda yang buat, kalau orang rokok apa sih itu Pak? Yang suka dimasukin ke situ." "Oh, itu filter." "Iya betul, ini barangnya Pak." Wah, benar ini. Ini kayak dibilang dari tulang bukan. Karena kalau tulang nggak seperti ini, tapi baunya cendana. Lantas si anak itu menegaskan, "Betul Pak, memang baunya cendana. Iya kan? Coba Bu." "Iya benar, cendana." "Terus gimana nak?" kata si ibunya. Nah ini yang saya mau ceritakan. Nah, karena saya seringnya dapat mimpi petunjuk itu jelas sekali, diambillah ini. Terus saya cuci bersih, saya taruh di lemari. Saya awalnya mau bicara sama bapak ibu, tapi entahlah, nanti aja. Saya kepingin tahu seperti apa reaksinya. Nah, kenapa saya panggil bapak ibu? Singkat kata nih ya, kalau cerita panjang udah seminggu soalnya. Begitu saya lagi motong kayu bakar di belakang rumah kemarin, seorang nenek dalam mimpi saya ketemu saya. Dia mengatakan, "Tengoklah filter rokok itu yang kau simpan." Katanya begitu. Ya nggak lama kemudian si nenek itu menghilang. Lantas saya beranjak dari tempat itu. Saya langsung buka lemari. Masya Allah, "Bu, Pak, sini, sini." Lantas mereka ditarik tangannya untuk mendekati lemari si anak tersebut. "Masya Allah," kata ibunya, bapaknya mengatakan dengan kalimat senada, "Ini emas segini banyak, duit segini banyak dari mana, Dek? Kamu dari mana?" "Tenang dulu, Pak, Bu. Ini saya cerita belum kelar. Dengan adanya ini, filter rokok, si nenek itu kan mengatakan suruh ditengok. Ternyata di sekelilingnya
filter ini saya kembalikan di sini lagi ya Pak, Bu. Dikelilingi emas batangan ini. Tuh, tulisannya jelas, 0,5 kilogram per satu batangnya. Nah, saya mencoba ambil satu, saya bawa ke toko. Ternyata berapa harganya Pak Bu? 10 M. Masya Allah. Kata si ibu bapaknya mengatakan dengan kalimat senada, mahal banget dek. Ya, maka di situ saya juga sempat kaget. Sampai-sampai saya beli tas buat nempatin. Banyak banget kan Bu, Pak. Nah di sini makanya saya bingung. Waduh, uang sebanyak ini, mas banyak ini buat apa ya? Lantas si bapaknya mengatakan, dek, saya yakin kau anak baik. Walaupun kami punya anak cuman kamu, tapi kamu tidak kolokan, bisa mandiri, tidak nyusahin orang tua. Bahkan sekolah pun tidak bayar karena kamu anak pinter, dapat ranking, kamu dapat bayaran di sekolahan malah. Padahal orang tua udah cukup lah buat nyekolahin kamu. Tapi kamu benar-benar anak yang pintar, benar-benar pintar. Ini nanti begini, kita bagikan sebagian buat fakir miskin, orang yang nggak mampu, pokoknya lah. Nanti sebagiannya itu kita belanjain, kasih sembako keliling ya. Nanti kalau bisa ada waktu, kita bagi-bagi waktu dah pas hari libur. Anak-anak yatim kita kumpulin nih, doa bersama, makan bersama. Nanti mereka disantunin. Termasuk kalau bisa ini di samping sembako beliin baju koko lah mereka. Lantas ibunya dan anaknya setuju Pak, bagus itu Pak. Nah nanti nih masjid musola juga perlu dikasih bagiannya untuk memperbaiki tempat ibadah, termasuk kita wakaf Bu, kata bapaknya. Orang tua kita semuanya kasih wakaf, termasuk kita bertiga, ya nak ya? Ikhlas nggak nak? Kata si bapaknya mengatakan demikian. Lantas si anaknya, ya sudah pasti Pak, saya dukung, itu bagus. Uang sebanyak ini buat apa? Belum itu, emasnya masih banyak. Lantas mereka kurang lebih 1 bulan menyantuni terus menerus sehingga para sesepuh hadir di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata sesepuh. Waalaikumsalam. Bapak sesepuh, silakan masuk. Alhamdulillah, barokallah. Saya hanya sekedar mampir nih Pak, kata sesepuh mengatakan demikian. Iya Pak, silakan, saya malah senang banget orang tua sudah hadir silaturahim kemari ke rumah kami. Begini, saya cuma mewakili warga. Alhamdulillah ya, kurang lebih 1 bulan barangkali ya Pak Bu. Nah, sudah memberikan sumbangan ke masjid musola. Saya mewakili saja, termasuk bukan saja musola atau masjid. Seluruh warga merasakan terbantu oleh kalian. Mau berbagi baik sembako maupun amplopnya. Alhamdulillah, barakallah. Memang sih, kita tidak akan pernah habis sekalipun punya harta banyak pun kalau tidak disisihkan justru malah cepat habis. Dengan walaupun sedikit kita berbagi kita terhadap orang lain, harta itu akan berlipat ganda, kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita jangan pernah merasa kita miskin akan adanya rezeki dari Allah yang kita miliki. Bahkan malah ditambah oleh Allah. Lah nyatanya Bapak Ibu ini udah sebulan ini membantu orang fakir miskin, termasuk membolehkan anak-anak yatim. Lantas seorang anak mengatakan kepada bapaknya, Pak Bu, boleh nggak saya cerita? Oh nggak apa-apa, ceritakan. Pak Sepuh, boleh saya cerita? Oh silakan. Ini begini Bapak Sepuh. Memang alhamdulillah kedua orang tua kami kan ya dibilang kaya enggak, alhamdulillah bercukupan. Ini kalau saya bicara masalah pribadi saya dapat rezeki. Nih, lantas si sesepuh memegangnya yaitu filter rokok yang ada yang pernah ditemukan yang dikasih petunjuk dengan wujud seorang nenek. Wah ini bagus nih, saya perokok nih, boleh nih. Oh baunya cendana ya, kata si
Sesepuh mengatakan demikian. Lantas si anak tersebut melanjutkan bicaraan, begini Pak, kenapa kami sering-sering memberikan sumbangan kepada mereka. Jadi intisarinya pada saat saya dapat petunjuk ini. Tapi saya ngikutin petunjuk. Setelah saya simpan di lemari, beberapa hari kemudian ada petunjuk lagi. Saya suruh tengok. Ternyata apa Pak? Di sekelilingnya ini terdapat emas batangan. Ada tulisannya 0,5 kilogram 1 batang. Sedangkan emas itu banyak. Saya terus terang saat itu belum bicara dengan kedua orang tua saya. Saya kepengen ngetin amanah itu. Saya coba dulu seperti apa dan sebagaimana. Nah setelah kedapatan emas, saya coba ambil satu, saya jual di toko. Malah yang punya toko mengharapkan saya kalau ada suruh jual ke sana lagi. Dia tidak pakai tawar menawar. Dia coba katanya, ini emas murni, saya tidak meragukan lagi. Berapa Pak? Sesepuh dijual 10 M, 0,5 kilogram itu. Subhanallah, kata sesepuh. Kamu nak, saya tahu kamu kan murid pengajian saya. Kamu anak yang rajin ibadah. Allah memberikan rezeki dengan berbagai macam cara. Alhamdulillah ya nak, dengan melalui kamu, semua warga terbantu oleh kamu. Ekonominya baik, dana, termasuk sembako, termasuk anak yatim dan tempat ibadah. Alhamdulillah, barakallah ya Allah. Mudah-mudahan berkah ya. Selang beberapa hari kemudian, si anak itu baru mencoba membuka kotak almari yang ada di terdapat filter rokok tersebut. Si anak itu dikejutkan dengan adanya si emas itu kembali normal. Yang tadinya hanya 20 batang emas menjadi lebih dari 20 batang emas. Mestinya kurang dari 1 karena emas itu sudah terjual 1. Dia langsung alhamdulillah ya Allah, apakah ini satu contoh bahwa kita harus berbagi terhadap bersama. Kita tidak akan pernah miskin, kita tidak akan pernah berkurang, bahkan Allah akan melipat gandakan rezeki itu. Ini salah satu bukti bahwasanya 10 batang emas, maksud saya 20 batang emas, diambil 1 mestinya tinggal 19, malah lebih dari 20, malah banyak. Inilah salah satu bukti Allah Maha Besar, Allah Maha Mencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya bagi hamba-Mu ya Allah. Kami bersyukur padamu ya Allah. Kami tetap akan menjalankan amanah itu, akan saya bagikan sebagian kepada orang-orang yang membutuhkannya. Demikianlah saudara, sekilas kisah nyata yang dialami seorang anak muda usia 21 tahunan, anak yang cerdas, alim dan bijaksana. Dengan adanya mimpi di atas mimpi bertemu dengan seorang nenek, dengan salah satu perantara filter rokok, dia kedapatan emas batangan sehingga semua warga makmur dibagi. Dia berbagi kepada mereka hingga sampai tiap hari selalu ngucur dana termasuk sembakonya buat mereka. Semoga bermanfaat harapan kami. Salah satu contoh, satu demi satu yang kami kupas, kami unggah di konten-konten Ayah Sadam. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.